Kasus kekecewaan para fans, khususnya tenaga kerja Indonesia di Hong Kong kepada pedangdut Cita Citata rupanya makin tebal. Dan pasca Cita Citata meminta maaf lewat akun Instagramnya, mereka justru sama sekali tak terima dengan permintaan maaf yang hanya disampaikan lewat media sosial. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia di Hong Kong yang tergabung dalam BMI menuntut agar Cita dengan besar hati mengakui kesalahan secara terbuka di hadapan media. Lantas benarkah Cita terancam bakal dicekal untuk manggung kembali di Hong Kong kalau tidak segera meminta maaf secara langsung? Untuk Cita-Citata, kita pingin kamu minta maaf sama BMI Hong Kong. Kalau enggak, kamu akan dikecam. Keluar dong ke media minta maaf, jangan cuma di somset doang. Kalau kakak nggak minta maaf sama kita juga bisa cekal kakak untuk konser lagi di Hong Kong. Jangan minta maafnya cuma di sosmed doang. Cita-Citata minta maaf, jangan hanya di sosial media, tapi diadakan jumpa pers. Ya itu sih salah paham aja, karena kemarin kan sempat ke Hong Kong tuh. Ke Hong Kong, terus abis nyanyi, Cita langsung ke atas ke hotel. Cita nggak tahu kalau ada yang nonton, nunggu di bawah, terus nggak ada yang telepon. Bahwa dia nggak ada, jadi Cita pikir oh ya udahlah udah nyanyi ini selesai tugas tidur gitu loh. Ternyata setelah jam 8 malam dari jam 3 sore, jam 8 malam baru bangun karena emang capek banget kan. Jadi pas baru bangun buka handphone, ternyata semua di Instagram pada ngambek lah. Dia minta maaf jangan lewat Instagram, maksud saya. Coba dia kan melakukan hal itu kesombongan pakai perlakuan. Cobalah tolong minta maafnya pakai perlakuan juga. Ucaplah di kamera apa susahnya gitu kan. Sama BMI di Hong Kong, sama rombongan Dadali gitu kan. Kekecewaan para fans di Hong Kong bertambah tebal karena jawaban Cita kala itu yang lebih mengutamakan jalan-jalan dan belanja di Hong Kong 2 hari berturut-turut hingga akhirnya kelelahan ketimbang menyediakan waktu beberapa menit untuk berjumpa dengan para fans yang sudah tak sanggup menahan rindu ingin berjumpa dengannya. Lantas apa kata pengamat musik Ben Sleo terkait ancaman para fans dari Hong Kong tentang dugaan kesombongan Cita? Di Hong Kong kalau nggak jalan-jalan sayang, karena lumayan juga sih kemarin udah sempet ke Hong Kong juga, terus ketagihan gitu kalau di Hong Kong. Karena pemandangannya indah banget. Terus juga belanja-belanja, yang paling penting sih ke Hong Kong belanja. Oke. Artinya Hong Kong sendiri tempat favorit kamu juga nggak sih? Favorit banget. Mbak itu ke Hong Kong untuk kerja, bukannya holiday. Mbak itu punya waktu 2 hari buat jalan-jalan. Masa sih waktu 1 menit aja buat foto sama fans nggak bisa? Kamu selama di Hong Kong, foto-foto juga cuma 1 menit doang. Kamu sibuk jalan-jalan, shopping. Jangan munafik, akuilah kesalahan kamu. Kalau kamu pengen dihargai, hargai juga orang lain. Jangan kan kok foto bareng, salaman aja lu nggak mau gitu. Terus ya nggak mungkin kan banyak fans terus satu-satu salaman, satu-satu foto kan nggak mungkin, aku bilang gitu. Tapi nggak ada loh katanya yang bisa salaman, foto. Kalau mungkin cuman 1-2 yang bisa salaman atau foto, itu kita bisa oke gitu loh. Mungkin karena banyak fans, tapi katanya nggak ada loh katanya gitu. Kalau yang pertama belum selesai sekarang nambah seperti ini, ya susah sekali ngomongnya. Yang paling penting adalah dia harus hati-hati aja sebetulnya untuk tidak melakukan itu, mengulang itu lagi dan kembali meminta maaf. Dan forum maaf itu sebetulnya juga bisa dilakukan suatu saat. Dia akan datang kembali ke Hong Kong dalam satu pertunjukan khusus, kalau perlu digratiskan. Dia meminta maaf di depan audiensnya dan siapa tahu ini adalah satu hal yang akan cepat melupakan apa yang terjadi dengan teman-teman di Hong Kong. Dan Cita sejak tenar di panggung hiburan seakan tak pernah sepi dari masalah. Setelah permasalahan hukum dengan warga Papua masih bergulir, Cita malah menebar kontroversi di Malaysia dengan salah menyebut nama seorang desainer. Dan kini ia kembali harus bermasalah dengan tenaga kerja Indonesia di Hong Kong. Dari deretan masalahnya, Cita tampak santai bagai tak mau ambil pusing. Lantas benarkah Cita acuh saja atau terkesan masa bodoh dengan setiap masalahnya? Mungkinkah rentetan persoalan ini membawa Cita ke jurang kehancuran? Sekarang tidak bisa mengecilkan arti media-media massa, apakah itu lokal daerah maupun yang nasional. Karena semuanya itu punya potensi untuk menjadikan seseorang itu menjadi besar.
Kalau aku sih udah ya menganggap bahwa pekerjaan ini semua ya dari Allah bisa diambil kapan aja, jadi harus lebih ya legowo gitu. Nanti kita di atas, kita bisa di bawah. Jadi yang bisa saya berikan adalah sekarang ya kesederhanaan, down to earth-nya ini, karena ketika kita terlalu sombong nanti kita nggak ada yang bantu. Ya salah paham aja ya kalau misalkan memang dibilang star syndrome, ya itu tergantung pemikiran orang ya, tergantung pandangan orang masing-masing. Cita kan milik semua, milik bersama, jadi Cita harus tahu kalau ada haters, ada lovers, ada haters. Meninggalkan cita-cita yang terancam dicekal di Hong Kong, maka inilah kedekatan Krisdayanti dengan para fans hingga mengundang mereka ke rumah dan makan bersama. Lantas seperti apa kedekatan KD dan para fans tersebut? Benarkah sampai ada fans yang melakukan operasi agar mirip dengan sang diva? Selamat pagi pemirsa, bersama saya Intan Harja akan hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan setelah menguak kekecewaan para fans di Hong Kong, khususnya para TKI terhadap Cita Citata yang bahkan berujung ancaman dicekal, maka inilah kedekatan sang diva Krisdayanti yang hampir tidak ada jarak dengan para fans. KD bahkan sampai mengundang para fans untuk datang ke rumah dan makan malam bersama. Lantas seperti apakah kedekatan sang diva dengan para fans? Dan benarkah pula sampai ada seorang fans yang melakukan operasi plastik mulai dari hidung, dagu hingga mata agar terlihat seperti dirinya?